Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riswanti Pridanandari dari Fakultas Farmasi FM21D Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya membuat video untuk memenuhi UTS atau ujian tengah semester dari salah satu mata kuliah yaitu Pharmaceutical Care dengan dosen pengampunya Ibu APT Lina Aliani Mardiana M.Pram. Di sini saya akan mengkaji jurnal dari Jurnal Farmasi Undayan, penulisnya Aan Nurah Putra Riana Prasetya dan AA Raka Karsana dan Dewa Ayu Swastini. Yang judul jurnalnya yaitu Kajian Interaksi Obat pada Pengobatan Pasien Gagal Ginjal Kronik dan Hipertensi di RSUP Sanglah Denpasar tahun 2007. Abstraknya yaitu telah dilakukan penelitian yang mengamati interaksi obat pada pasien penyakit gagal ginjal kronik dan kepatuhan hipertensi di RSUP Sanglah Denpasar. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jumlah interaksi obat pada pasien penyakit gagal ginjal kronik kepatuhan terapi hipertensinya. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif dan retrospektif. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati efek samping yang mungkin timbul dari interaksi obat yang digunakan. Selain itu juga, penelitian ini juga membahas tentang manajemen untuk mengatasi masalah yang muncul dari setiap interaksi. Dan ada sekitar 20 pasien yang dipastikan lolos kriteria inkulasi dan eksklusinya, dan pengamatan yang dilakukan secara literatur berdasarkan leksikon menghasilkan 16 interaksi obat. Tidak ditemukan interaksi obat dengan faktor resiko A dan X. Sedangkan interaksi obat faktor resiko B dan C terjadi 37,5% dengan masing-masing 6 interaksi obat spesifik dan 4 interaksi obat terjadi pada kategori faktor resiko D yaitu sekitar 25%. Penelitian yang dilakukan secara literatur berdasarkan drug.com menunjukkan 26 interaksi spesifik dengan 7 interaksi minor, 18 interaksi dengan sedang, dan 1 interaksi major. Dengan persentase masing-masing sebesar 26,92%, 69,23%, dan 3,85%. Dan di sini ada pendahuluan dari jurnal tersebut, yaitu seorang farmasi memegang peranan yang sangat penting dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada pasien atau patient oriented. Sebagai seorang farmasi, peningkatan mutu pelayanan ini dapat dilakukan melalui suatu proses pelayanan kefarmasian atau pharmaceutical care. Praktek pharmaceutical care merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Salah satu wujud kegiatan ini adalah dengan melakukan suatu kajian terhadap masalah terkait obat atau drug-related problem dari setiap terapi yang dipertimbangkan serta diberikan kepada pasien. Kajian mengenai drug-related problem atau DRP sangatlah kompleks dan luas. Salah satu bentuk drug-related problem adalah masalah yang terkait dengan interaksi obat-obat yang digunakan dalam suatu terapi. Menurut laporan Institute of Medicine, angka kejadian insiden dari interaksi obat dalam klinik cukup besar. Dari data diketahui bahwa 44.000 sampai 98.000 kematian terjadi setiap tahunnya akibat berbagai kesalahan dalam klinis dan sekitar 7.000 kematian terjadi karena efek samping dari pengobatan yang dilakukan atau termasuk akibat dari interaksi obat. Dari hasil survei mengenai insiden efek samping diketahui bahwa insiden efek samping pada penderita rawat inap yang menerima 5 macam obat adalah 3,5%, sedangkan untuk pasien yang mendapatkan 16-20 macam obat terjadi peningkatan insiden efek samping sebesar 54%.
Pada studi lainnya diketahui bahwa insiden efek samping sekitar 7% pada pasien yang menggunakan 6-10 obat. Laju efektif samping akan meningkatkan hingga 40% pada pasien yang menggunakan 16-20 obat. Peningkatan insiden efek samping yang jauh melebihi peningkatan jumlah obat diperkirakan akibat terjadinya interaksi obat. Kajian terkait interaksi obat ini sangat bermanfaat dalam terapi pada pasien gagal ginjal kronis, hipertensi. Gagal ginjal kronis ini merupakan suatu kondisi penurunan fungsi ginjal yang progresif yang dapat menimbulkan kerusakan ginjal yang irreversibel. Kondisi ini juga diperparah dengan munculnya berbagai komplikasi seperti gangguan cairan dan keseimbangan elektrolit atau retensi natrium dan air, hipermagnesemia, hiperfosfatemia, hiperkalemia, hiperuremia, asidosis metabolik, hipertensi, anemia, gagal jantung, mual dan muntah, pruritus, hiperlipidemia, koagulopati, dan infeksi. Salah satu komplikasi yang banyak terjadi yaitu masalah yang mungkin timbul selain terapi. Di samping itu, dengan adanya kajian ini diharapkan pula dapat menjadi langkah awal dalam pelaksanaan pharmaceutical care yang berorientasi pada pasien. Di sini ada metode penelitiannya. Penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini yaitu penelitian deskripsif. Pengumpulan data dimulai dari collecting, pelaporan unit, rekam medis secara retrospektif untuk kasus gagal ginjal hipertensi rawat inap periode 1 Januari sampai 31 Desember 2007. Dan pengumpulan meliputi nomor register pasien, data pasien, keluhan, masuk rumah sakit, diagnosis, komplikasi penggunaan obat, dan regimen dosis, data tekanan darah, serta gejala klinis pada pasien selama perawatan. Kriteria inklusi pada penelitian ini mencakup seluruh pasien dengan diagnosis gagal ginjal kronis hipertensi yang menjalani rawat inap periode 1 Januari sampai 30 Desember tahun 2007 di ruang rawat inap RSUP Sanglah. Kriteria eksklusifnya meliputi pasien dengan komplikasi diabetes mellitus atau DM, batu ginjal, pasien yang menjalani operasi maupun transplantasi ginjal, dan pasien yang menjalani hemodialisis. Kajian dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap efek akibat dari adanya interaksi obat yang digunakan dan pemberian suatu manajemen pengatasan dari tiap interaksinya. Interaksi obat ini juga yang dilihat hanya pada batasan interaksi antara obat-obatan. Interaksi ditemukan berdasarkan standar signifikansi yang terdapat pada situs resmi www.drug.com dan Lexicon Software. Signifikasi ini terinteraksi ditinjau dari beberapa faktor, yaitu onset atau waktu yang dibutuhkan untuk mengantisipasi terjadinya efek samping, severity atau keparahan yang ditimbulkan oleh interaksi tersebut, serta dokumentasi jumlah dan kualitas literatur atau penelitian yang menerangkan interaksi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan dari salah satu jurnal ini, yaitu hasil dan pembahasannya. Yang pertama yaitu ada demografi pasien. Dari hasil pengumpulan data rekam medisnya, pasien gagal ginjal kronis hipertensi diperoleh jumlah total sebesar 298 orang. Dari keseluruhan data tersebut diperoleh 20 pasien yang telah lolos kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Dari data yang diperoleh juga diketahui bahwa pasien gagal ginjal kronis hipertensi ini laki-laki memiliki persentase yang lebih besar, yaitu 16% pasien atau 80%. Jika dibandingkan dengan pasien perempuan yang hanya berjumlah 4 pasien atau 20%. Laki-laki mempunyai risiko lebih tinggi untuk menderita hipertensi lebih awal. Laki-laki juga mempunyai risiko lebih besar terhadap morbiditas dan mortalitas kardiovaskuler, sedangkan di atas umur 50 tahun hipertensi lebih banyak terjadi pada wanita. Hal ini disebabkan karena pasien laki-laki cenderung
memiliki pola hidup yang kurang sehat seperti merokok, konsumsi alkohol, kopi, dan energi drink. Yang memicu stres oksidatif jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pasien perempuan. Dari hasil penelusuran data retrospektif yang dilakukan pada pasien gagal ginjal hipertensi dapat diketahui sebaran pasien penderita gagal ginjal hipertensi tertinggi adalah pada pasien usia 51-60 tahun yaitu sebesar 30%. Kemudian usia 31-40 tahun sebesar 25%. Pasien usia 21-30 tahun sebesar 20% dan 61-70 tahun sebesar 20% serta dengan tingkat insiden terendah pada pasien usia 41-50 tahun yaitu 5%. Bahkan diabaikan oleh pasien dan baru terdeteksi setelah kondisi ginjal semakin memburuk dan manifestasi klinis yang semakin parah yaitu pada stadium akhir. Yang kedua ada klasifikasi penggunaan obatnya. Untuk penanganan kondisi atau gejala hipertensi pada pasien gagal ginjal ini juga digunakan monoterapi dan kombinasi terapi. Penggunaan OAT atau obat antihipertensi terbesar seperti terlihat pada gambar 1 dan adalah dengan menggunakan golongan AC inhibitor yaitu captopril dengan 36%. Penggunaan captopril ini dirasa lebih efektif karena obat ini bekerja dengan menghambat sistem renin, angiotensin, aldosteron atau SRAA yang selain dapat menurunkan tekanan darah juga memperlambat perkembangan penyakit ginjal yang telah ada. Mengatasi kondisi edema pada pasien gagal ginjal terutama jika disertai dengan adanya gagal jantung atau kongestif di samping sebagai terapi kombinasi penanganan hipertensi. Penggunaan A-blocker sebenarnya memerlukan perhatian yang khusus pada pasien gagal ginjal. Ini terapi hipertensi dengan B-blocker pada penderita gagal ginjal kronik telah dilaporkan menyebabkan fungsi ginjal menurun. Efek ini mungkin disebabkan karena terjadi pengurangan aliran darah ginjal, laju filtrasi glomerulus akibat pengurangan curah jantung dan penurunan tekanan darah oleh obat. Pertimbangan penggunaan A-blocker kardioselektif seperti bisoprolol pada pasien gagal ginjal di samping untuk mengontrol tekanan darah adalah untuk mengurangi terjadinya resiko infark jantung koroner, mengurangi kebutuhan O2 dari jantung, serta untuk menstabilkan kontraktilitas miokard. Selain obat-obatan tersebut, dalam penggunaan hipertensi pada pasien gagal ginjal juga digunakan kombinasi terapi lainnya dari seperti klonidin, amlodipin, serta obat golongan angiotensin reseptor blocker atau ARB yaitu losartan dan valsartan. Hal ini dilakukan untuk tujuan mengontrol tekanan darah pasien yang sebagian besar fluktuatif akibat kondisi ginjal pasien yang telah menurun. Dari keseluruhan pengobatan yang dilakukan, persentase penggunaan obat non-antihipertensi terbesar adalah penggunaan CaCO3 dan asam folat. Secara garis besar, CaCO3 digunakan sebagai buffer dalam penanganan kondisi asidosis metabolik yang terjadi pada hampir seluruh pasien gagal ginjal karena kesulitan dalam proses eliminasi buangan asam hasil dari metabolisme tubuh. CaCO3 juga digunakan dalam penanganan kondisi hiperfosfatemin pasien. Hiperfosfatemin pada pasien gagal ginjal terjadi akibat pelepasan fosfat dari dalam sel karena kondisi asidosis dan aerobik yang sering terjadi. CaCO3 bekerja dengan meningkat fosfat pada saluran pencernaan
sehingga mengurangi absorpsi tersebut. Terapi dengan asam fosfat digunakan dalam penanganan kondisi anemia yang muncul pada pasien kondisi anemia defisiensi asam fosfat, defisiensi besi, defisiensi vitamin B12, dan akibat fibrosis tulang belakang. Dari 20 pasien, hanya 2 pasien yang mencapai kesesuaian terapi, yaitu 11-12. Penanganan anemia terapi ini dirasa kurang efektif meningkatkan anemia yang terjadi pada pasien gagal ginjal kronis merupakan akibat berkurangnya hormon eritropen yang dihasilkan ginjal. Yang ketiga ada kajian interaksi obat. Penelusuran dari yang dilakukan terhadap 2 literatur berdasarkan leksikon signifikan interaksi ditinjau dari beberapa faktor seperti onset, severity, serta dokumentasi atau lampiran. Dari ketiga parameter signifikasi tersebut diberikan suatu manajemen pengatasan interaksi obat serta penentuan tingkat resiko berdasarkan variabel dari FAD. Sedangkan parameter yang hampir sama ditunjukkan pada data yang diperoleh berdasarkan literatur DRUGCOM. Pustaka isinya mencantumkan parameter severity, tingkat keakutan dari interaksi yang terjadi. Dari tiap reaksi yang terjadi, meski dengan jumlah interaksi yang lebih banyak daripada literatur leksikon. Berdasarkan kajian di atas dapat diketahui 12 interaksi spesifik yang sama berdasarkan kedua literatur drug. Dan di sini ada kesimpulan dari salah satu jurnal ini, yaitu dari hasil penelitian tentang kajian interaksi obat pada pengobatan pasien gagal ginjal kronis hipertensi di unit rawat inap Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dapat disimpulkan yang poin pertamanya itu terdapat 16 interaksi berdasarkan leksikon. Tidak terdapat interaksi dengan tingkat resiko A dan X, sedangkan tingkat resiko B atau 37,5% dan C 37,5% juga dengan masing-masing 6 interaksi spesifik dari tiap-tiap obat untuk interaksi dengan tingkat resiko D. Dan yang poin keduanya terdapat 26 interaksi berdasarkan DRUGCOM dengan 7 interaksi major yaitu minor yaitu 26,92%, 18 interaksi moderatnya yaitu 69,23% dan 1 interaksi majornya 3,35%. Dan poin ketiganya itu terdapat 12 interaksi spesifik yang sama berdasarkan literatur leksikon dan data dan DRUGCOM.